Ibrani pasal 9. Ibadah dalam perjanjian lama. Bahkan perjanjian yang lama pun berisi tentang peraturan ibadah dan tempat kudus yang ada di bumi. Karena demikianlah kemah Allah dipersiapkan. Bagian luar yang padanya terdapat pelita, meja, dan roti sajian disebut tempat kudus. Di belakang tirai kedua adalah bagian kemah yang disebut ruang maha kudus. Di tempat itu terdapat altar pedupaan yang terbuat dari emas dan tabut perjanjian yang seluruh isinya dilapisi emas. Di dalam tabut itu terdapat sebuah kendi emas yang berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, serta 2 lempeng batu perjanjian. Di atasnya ada 2 kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi saat ini bukanlah waktu tepat untuk membicarakannya secara terperinci. Setelah semuanya itu dipersiapkan sedemikian rupa, para imam masuk ke bagian pertama dari kemah itu secara rutin untuk melakukan pelayanan ibadah kepada Allah. Akan tetapi, hanya imam besar saja yang diperbolehkan masuk ke bagian kedua dari kemah itu. Itu pun hanya setahun sekali, dan membawa darah untuk dipersembahkan kepada Allah demi dirinya sendiri dan demi dosa-dosa umat yang dilakukan tanpa sengaja. Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa jalan menuju ruang Maha Kudus belum terbuka selama ruang kudus masih ada. Hal itu adalah kiasan mengenai zaman ini. Demikian juga berbagai pemberian dan kurban-kurban yang dipersembahkan tidak dapat menyempurnakan nurani orang-orang yang beribadah, sebab hanya berkaitan dengan makanan, minuman, dan ritual pembasuhan untuk tubuh jasmani yang berlaku hingga tibanya waktu pembaruan. Ibadah dalam perjanjian yang baru. Namun, ketika Kristus datang sebagai imam besar atas hal-hal baik yang akan datang, ia masuk melalui tempat kudus yang lebih besar dan lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan bukanlah suatu ciptaan. Ia masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali untuk selamanya, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak sapi, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, sehingga mendapat penebusan yang kekal. Sebab jika pemercikan darah kambing jantan dan sapi jantan dan juga abu anak sapi betina pada orang yang najis dapat menyucikan tubuh jasmani mereka, lebih-lebih lagi darah Kristus, yaitu Ia yang melalui Roh yang kekal mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang tidak bercacat kepada Allah untuk menyucikan hati nuranimu dari perbuatan sia-sia, supaya kamu dapat melayani Allah yang hidup. Untuk alasan inilah Kristus menjadi perantara dari perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil Allah boleh menerima warisan kekal yang telah dijanjikannya. Sebab sebuah kematian telah terjadi untuk menebus mereka dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di bawah perjanjian yang pertama. Jika ada surat wasiat, maka harus ada kematian dari orang yang membuatnya. Sebab surat wasiat hanya berlaku jika orang yang membuatnya sudah mati. Surat itu tidak memiliki kuasa selama orang yang membuatnya masih hidup. Itulah sebabnya mengapa perjanjian pertama pun tidak berlaku tanpa kurban darah. Sebab setelah Musa memberitahukan setiap perintah dalam hukum Taurat kepada umat Israel, ia mengambil darah anak sapi dan kambing, lalu mencampurnya dengan air. Dan menggunakan kain wol merah serta sebatang hisop, ia memercikkannya pada kitab Taurat dan pada semua umat, sambil berkata, "Inilah darah dari perjanjian yang telah Allah perintahkan untuk kamu taati." Dengan cara yang sama,
Musa juga memerciki kemah suci dan semua perlengkapan yang digunakan dalam ibadah dengan darah. Menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu harus disucikan dengan darah, dan tanpa adanya penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan. Yesus Kristus adalah kurban penghapus dosa. Karena itu, segala sesuatu yang melambangkan hal-hal surgawi sangat perlu disucikan dengan hal ini. Tetapi segala sesuatu yang di surga disucikan dengan kurban yang lebih baik. Sebab Kristus tidak masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang hanyalah tiruan dari yang sesungguhnya. Tetapi ia masuk ke dalam surga itu sendiri dan sekarang berada di hadapan Allah demi kita. Kristus juga tidak mempersembahkan dirinya berkali-kali seperti imam besar yang harus masuk ke ruang Maha Kudus dari tahun ke tahun dengan membawa darah yang bukan darahnya sendiri. Jika demikian, Kristus harus menderita berulang kali sejak dunia diciptakan. Akan tetapi, Kristus hanya menyatakan dirinya satu kali saja untuk selama-lamanya pada zaman akhir ini demi menghapus dosa dengan cara mempersembahkan dirinya sendiri. Seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu menghadap penghakiman, demikian juga Kristus. Ia dipersembahkan hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang, dan akan datang untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, melainkan untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia.